Dinda dipimpin berdoa. Siap, udah. Sebelum belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Dinda. Sekarang Ibu akan mengambil absen anak Ibu sekalian ya. Silakan didengar doanya masing-masing. Putri Adrian, hadir Bu. Ainul Maria, hadir Bu. Fani Rahmawati, hadir Bu. Rahmadani Rambe, Dinda, hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib yaitu sorak-sorak bergembira. Apakah anak Ibu pernah menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira? Nah, sekarang kita akan menyanyikannya secara bersama-sama. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Nah, sekarang coba Ibu perhatikan di sekitarnya apakah ada sampah yang berserakan. Jika ada, silakan dibuang di tempat sampah agar lingkungan kelas kita bersih dan juga kita nyaman dalam belajar. Nah, apakah Ibu ingat pembelajaran kita kemarin? Nah, pembelajaran kita kemarin yaitu tentang mengenai norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang kita akan belajar tentang musyawarah. Nah, sekarang coba anak Ibu perhatikan gambar di depan ini. Apakah anak Ibu tahu apa yang telah dilakukan mama-mama di depan sini? Iya, benar, mereka melakukan musyawarah. Nah, sekarang apa anak Ibu tahu apa itu musyawarah? Tidak tahu. Nah, musyawarah sini memberikan pengertian dari musyawarah. Musyawarah itu adalah kegiatan pertemuan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu tempat yang membicarakan, membahas, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau mufakat. Nah, sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah paham dengan pengertian musyawarah? Sudah, Bu. Nah, musyawarah ini sesuai dengan Pancasila sila keempat. Anak-anak Ibu tahu apa isi dari sila keempat? Tahu. Kita sudah pelajari sebelumnya ya di bab 2. Coba sebutkan sila keempat itu apa? Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, benar sekali. Di dalam sila ini mengandung makna bahwa musyawarah itu untuk mufakat yang menjadi salah satu ciri bangsa Indonesia dalam mengenal. Nah, apa anak-anak Ibu pernah mengikuti musyawarah? Pernah, Bu. Di mana anak-anak Ibu pernah mengikutinya? Di kelas, Bu. Iya, di kelas ya. Iya, benar sekali, untuk pemilihan ketua kelas. Nah, peserta musyawarah itu biasanya dihadiri oleh satu orang atau banyak orang? Banyak. Nah, kalau satu orang itu tidak disebut dengan musyawarah, harus adanya orang banyak untuk menyampaikan pendapat. Sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri
Nah, di sini nanti anak-anak ibu secara satu persatu membacakan ciri-ciri dari musyawarah ini. Nah, bagian yang pertama, siapa yang mau membacakannya? Ya, pada Rahma, silakan. 1. Dilakukan oleh lebih dari satu orang karena musyawarah memerlukan pendapat lebih dari satu orang sehingga kemungkinan orang banyak bisa terwakili. Ya, benar sekali. Ciri-ciri musyawarah yang pertama itu dilakukan lebih dari satu orang. Nah, musyawarah itu dilakukan oleh orang banyak karena musyawarah itu memerlukan banyak pendapat dari orang-orang yang banyak untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, ciri yang kedua, siapa yang mau membacakannya? Ya, pada Fani, silakan. Ciri yang kedua yaitu semua orang memiliki kedudukan yang sama. Artinya tidak ada orang atau kelompok yang kepentingannya harus diutamakan. Dalam musyawarah, semua kepentingan sejajar. Jadi, keputusan diambil berdasarkan pada kepentingan banyak. Ya, benar sekali ya. Ciri yang kedua itu semua orang memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada yang membedakannya apakah dia kaya, miskin, apakah dia anak pejabat, gitu dan lain-lain. Semuanya sama dalam menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya ciri yang ketiga, siapa yang mau membacakannya? Ya, pada Ainur, silakan. Ciri yang ketiga, semua orang berpendapat karena memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada pihak yang dilarang untuk menyampaikan pendapat. Nah, ya tadi di sini semua orang bebas berpendapat. Tadi di ciri yang kedua kan semua orang memiliki kedudukan yang sama. Jadi di ciri yang ketiga itu karena memiliki kedudukan yang sama, maka semua orang itu bebas dalam berpendapat. Tidak ada larangan mereka dalam menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya ciri yang keempat, siapa yang mau membacakannya? Ya, pada Yulinda, silakan. Ciri-ciri yang keempat yaitu musyawarah merupakan berarti keputusan dilakukan melalui diskusi. Dalam diskusi ini akan melihat manfaat dan kerugiannya. Jika diskusi yang dilakukan tidak menghasilkan mufakat, cara terakhir yang dilakukan adalah pemungutan suara. Suara terbanyak menjadi keputusan bersama yang harus diterima seluruh anggota. Ya, nah ciri yang keempat itu musyawarah mufakat itu dilakukan dengan diskusi. Tadi ada digambarkan mereka berkumpul di dalam satu ruangan untuk membahas suatu permasalahan. Nah, jika diskusi tersebut tidak membuahkan hasil, tidak ada kesepakatan atau mufakatnya, maka ada langkah yang harus dilakukan, yaitu dengan cara pemungutan suara. Nah, suara yang terbanyak, maka keputusan dari suara terbanyak itulah yang diambil. Oke, sampai di sini apakah anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Semuanya sudah paham mengenai ciri-ciri musyawarah? Sudah. Nah, sekarang ibu mau bertanya nih, di mana sih kita biasanya melakukan musyawarah? Nah, kita biasanya melakukan musyawarah itu bisa di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Yang pertama itu ada di lingkungan keluarga. Kita musyawarah di lingkungan keluarga. Yang pertama ada membagi tugas membantu orang tua di rumah. Nah, kita dapat melakukan musyawarah dengan ayah dan ibu untuk mendiskusikan tugasnya masing-masing. Yang kedua, menentukan tempat liburan. Misalnya Fani ingin liburan ke pantai, lalu Ainur ingin liburan ke gunung. Nah, jadi kita harus melakukan musyawarah untuk menentukan tempat liburan kita pada hari itu. Yang ketiga, itu memilih warna cat tembok rumah. Misalnya kita mendiskusikan atau melakukan musyawarah untuk memilih warna rumah kita, misalnya warna merah. Ya. Nah, selanjutnya musyawarah di lingkungan sekolah. Tadi sudah kita bahas ya. Yang pertama apa yang ibu tahu? Contohnya ya pemilihan ketua kelas. Nah, dalam pemilihan ketua kelas itu harus diadakan musyawarah. Jika ketua kelas tersebut hanya ditunjuk saja, maka akan bisa jadi menimbulkan pertengkaran, karena jika ditunjuk maka
teman-teman yang lain pasti ada yang tidak setuju. Maka dilakukanlah musyawarah untuk menentukan pemilihan ketua kelas. Nah, selanjutnya itu pembagian kelompok. Lalu ada kegiatan program sekolah. Lalu dan terakhir musyawarah di lingkungan masyarakat. Yang pertama itu ada merencanakan penggalangan dana, kemudian musyawarah dalam menentukan waktu untuk melakukan kerja bakti, dan melakukan musyawarah dalam pemilihan ketua RT. Nah, selain itu, dengan melakukan musyawarah tersebut akan memiliki manfaat kepada dampak negatif bagi diri kita. Nah, dengan melakukan musyawarah itu akan memberikan manfaat kepada kita. Yang pertama, dapat manfaatnya yaitu mengutamakan kepentingan banyak orang. Dengan adanya musyawarah, kita jadi lebih melatih diri untuk mengutamakan kepentingan banyak orang, tidak egois ya. Yang kedua, itu memperkuat kerukunan dan juga kebersamaan kita. Yang ketiga, mempererat kerjasama. Kemudian yang keempat, ada menghormati orang lain. Lalu yang terakhir, manfaat musyawarah itu melatih kita untuk mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Nah, sekarang agar anak-anak ibu lebih semangat, ibu ada lagu nih tentang musyawarah. Sebentar ya, ibu akan tampilkan liriknya terus. Apakah anak-anak ibu tahu lagu Badan Tua dan Lima? Nah, sekarang ibu akan menyanyikannya terlebih dahulu ya. Nanti kemudian kita akan menyanyikannya secara bersama-sama. Jika ada masalah yang membuatmu resah, maka selesaikanlah dengan bermusyawarah. Siapa belum sepakat, sampai kata mufakat. Seperti suara temannya, jadi cara yang tepat. Nah, sekarang kita nyanyikan cara bersama-sama ya. Ada masalah yang membuatmu resah, maka selesaikanlah dengan bermusyawarah. Siapa belum sepakat, sampai kata mufakat. Voting suara terbanyak, jadi cara yang tepat. Nah, apakah anak ibu semuanya sudah semangat? Sudah. Sekarang ibu akan membagi anak ibu menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok pertama itu ada Fani, Ainur, dan Putri Adrian. Kelompok yang kedua itu ada Julinda dan Rama dan Rame. Ibu sudah mengirimkan link LKPD-nya di grup, silahkan dicek dan silakan juga dibuka ya. Di sini ibu akan memberikan instruksi terlebih dahulu. Di sini ada kolom nama kelompok, silakan diisi terlebih dahulu nama-nama kelompoknya. Kemudian di bawahnya itu ada kelas, isi ya sekarang kelas berapa. Kemudian di bawah ini ada 4 pertanyaan yang akan didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Kemudian setelah berdiskusi nanti anak-anak ibu secara secara berkelompok akan maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Apakah anak ibu sudah mengerti? Sudah, Ibu. Silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya.
Apakah anak-anak ibu sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sekarang ibu tunjuk nih kelompok 2 terlebih dahulu mempresentasikan ke depan hasil dari diskusinya. Silakan maju kelompok 2. Nah, kelompok 2 dulu ya. Kemarin kan sudah kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 2 lagi. Silakan dibacakan hasil dari diskusinya. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang musyawarah? Musyawarah adalah kegiatan pertemuan yang melibatkan beberapa orang dalam satu tempat dengan tujuan menyatukan pendapat sehingga bisa menemukan keputusan bersama dengan semangat kekeluargaan dan mufakat. Selanjutnya soal yang kedua, silakan dijawab. Apakah kalian yakin bahwa musyawarah selalu menimbulkan masalah? Iya, kami yakin karena salah satu manfaat musyawarah adalah dapat mencegah konflik antara individu maupun kelompok. Dalam musyawarah, setiap orang memiliki hak untuk bicara dan menyampaikan pendapatnya. Proses pengambilan keputusan juga dilakukan bersama-sama, jadi tidak ada yang rugi. Nah, benar sekali ya. Berarti tangan kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya kepada kelompok 1, silakan maju ke depan. Silakan soal nomor 3. Coba ceritakan contoh masalah bersama ada di lingkungan tempat tinggal kalian, bagaimana cara kalian menyelesaikannya. Masalah pencemaran lingkungan, penyelesaian masalahnya yaitu warga melakukan pertemuan untuk musyawarah dan menghasilkan kesepakatan yaitu melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kemudian contoh masalah yang kedua ada penumpukan sampah. Untuk cara menyelesaikannya yaitu menyediakan tong sampah dan setiap sudut perjalanan ke rumah. Kemudian melakukan proses daur ulang untuk sampah yang bisa didaur ulang dan memberikan sanksi pada orang yang suka membuang sampah sembarangan. Sekarang soal yang keempat, silakan. Yang keempat, apakah seorang yang masih muda seperti kalian menyampaikan pendapat dalam musyawarah masyarakat? Jawabannya boleh, karena setiap orang boleh menyampaikan pendapat masing-masing. Tapi pendapat harus disampaikan dengan sopan dan tidak menyinggung orang lain. Pendapat setiap anggota akan sangat berguna untuk mempercepat menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Ya, beri tepuk tangan kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dulu. Oh ya, kelompok 1, maaf, ibu salah. Nah, oke ya, dengan sekali semua hasil diskusi dari kelompok 1 dan 2 semuanya sudah benar dan tepat ya. Di sini Ibu akan memberikan penguatan mengenai hasil dari diskusi anak-anak Ibu sekalian. Tadi mengenai musyawarah ya. Nah, musyawarah itu tadi Ibu simpulkan dari hasil diskusi kelompok 1 dan 2 bahwa musyawarah itu suatu kegiatan pertemuan yang melibatkan beberapa orang. Nah, dalam pertemuan tersebut mereka membahas dan juga membahas dalam menyelesaikan masalah secara berdiskusi dengan tujuan untuk menyatukan pendapat mengenai solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian tadi mengenai soal yang kedua, nah apakah musyawarah tersebut bisa menyelesaikan masalah? Ya, musyawarah tersebut bisa menyelesaikan masalah. Nah, karena manfaat musyawarah yang sudah dikemukakan oleh kelompok bahwa dapat mencegah konflik antara individu maupun kelompok. Nah, kemudian dalam musyawarah itu setiap orang itu berhak dalam menyampaikan pendapatnya, sehingga proses pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Lalu tadi yang mengenai apakah seseorang yang masih muda seperti kalian ini dan anak-anak ibu ini boleh dalam mengemukakan pendapat dalam musyawarah di masyarakat? Tentu boleh ya. Tadi apa ciri-ciri musyawarah? Salah satunya yaitu semua orang berhak dalam mengemukakan pendapat. Jadi
lebih semangat. Anak ibu tahu kan tepuk semangat? Tahu, Bu. Nah, sekarang ayo kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya, semoga anak ibu masih semangat ya. Sekarang kita akan mengadakan kuis. Nah, kuis dengan menjawab soal pilihan ganda. Di sini Ibu Su akan mengirimkan link kuisnya. Silakan anak-anak Ibu cek. Anak-anak Ibu sudah masuk ke linknya. Sekarang di sini ada pin untuk masuk ke kuisnya. Sudah masuk ternyata ya, ada Rama, ada Putri. Ada Putri dibacakan. Lagi, apa nih? Ayo, silakan masuk ke dalam roomnya, Julinda. Silakan dijawab dengan cepat dan teliti. Sabar ya anak-anak Ibu. Yang pertama, musyawarah merupakan perilaku yang sesuai dengan sila ketiga. Ada yang salah ya, siapakah itu? Nanti kita lihat di akhir. Wah, ternyata Julinda masih peringkat pertama. Jangan, ayo kejar Julinda. Musyawarah melatih kita untuk menjawab. Sudah, ya, di sini benar semua ya. Siapa lagi yang memiliki skor pertama? Tetap Julinda. Jangan mau kalah ya anak-anak Ibu. Musyawarah memiliki tujuan ya, benar semua ya. Soalan keempat. Mengenai pendapat orang lain dalam musyawarah dapat ditunjukkan dengan sikap. Akan dijawab. Ternyata ada yang salah satu. Nanti kita lihat siapa yang salah ya. Di akhir skornya. Soal yang kelima. Berikut ini merupakan ciri-ciri musyawarah kecuali. Silakan dijawab. Ya, benar semua ya. Soal yang keenam. Peringkat 1 sudah ada pun. Lanjut yang keenam. Contoh musyawarah di lingkungan sekolah adalah, ya benar semua ya, pemilihan ketua kelas. Selanjutnya soal yang ketujuh. Memaksakan keinginan pribadi dalam musyawarah merupakan hal yang seharusnya, ya seharusnya dijauhi. Soal yang ke-8. Pendapat yang kita sampaikan bisa ditolak dalam musyawarah jika pendapat tersebut ya benar ya, tidak mempunyai alasan yang jelas. Lalu soal yang ke-9. Keputusan yang sudah ditetapkan dalam musyawarah sebaiknya ditaati bersama dan dilaksanakan. Lalu soal yang terakhir nih, soal penentuan siapa yang peringkat 1, 2, dan 3. Hasil musyawarah harus dilaksanakan oleh, ya benar sekali ya, hasil musyawarah tersebut harus dilakukan oleh semua peserta musyawarah. Tidak boleh ada yang menentangnya karena sudah disepakati di dalam musyawarah tersebut. Kita lihat siapa yang peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3.
Yang peringkat 3 ada Rahma, beri tepuk tangan. Mesti memakai kacamata. Kedua ada Putri Adrian. Yang pertama, siapakah peringkat pertama? Julinda, beri tepuk tangan. Silakan anak-anak ibu yang peringkat 1, 2, dan 3 untuk maju ke depan akan mendapatkan hadiah istimewa dari ibu. Silakan berjajar, rapikan ya. Di peringkat pertama ada Julinda. Kemudian di peringkat kedua Putri Adrian. Silakan beri tepuk tangan yang meriah. Kemudian yang ketiga ada Ramadhani Rambe. Beri tepuk tangan kepada teman-teman kita yang peringkat 1, 2, dan 3. Pada teman-teman yang tidak mendapatkan peringkat 1, 2, dan 3, jangan berkecil hati, semangat mengalahkan si peringkat 1, 2, dan 3. Silakan teman-teman yang meraih peringkat mendapatkan hadiah segala dulu ya. Baik Bu. Nanti adanya bisa dibagi masuk kepada teman-teman yang lain. Sekali lagi kita tepuk semangat dulu ya, biar lebih semangat lagi sebelum kita pulang. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Karena waktu pembelajaran kita sudah hampir habis, di sini kita akan mengadakan evaluasi. Nah, sebelum kita pulang kita harus mengadakan evaluasi agar anak-anak ibu tidak mudah lupa dalam pembelajaran hari ini. Ibu akan tunjuk satu persatu yang akan maju ke depan. Kepada Fani, silakan maju terlebih dahulu. Silakan dijawab, dibacakan dulu terlebih dahulu soalnya ya. Baik Bu. Berikut manfaat musyawarah adalah C. Bu, memperkuat kerukunan dan kebersamaan. Ya. Nah, ya benar. Terus itu tangan kepada Fani. Nah, maka masuk. Selanjutnya soal yang kedua. Kepada Putri Adrian, silakan maju ke depan. Bacakan ya soalnya. Berikut ini contoh musyawarah di lingkungan keluarga adalah A. Bu, membagi tugas membantu orang tua di rumah. Kita cek ya. Ya benar sih, membagi tugas membantu di rumah. Dan beri tepuk tangan pada kalian. Soal yang ketiga pada Ainul, silakan maju ke depan. Berikut ini ciri-ciri musyawarah kecuali B. Bu, semua orang tidak boleh berpendapat. Kita cek dulu ya. Ya benar sekali, beri tepuk tangan untuk Ainul. Semua orang tidak boleh berpendapat. Itu tidak boleh ya. Dalam musyawarah semua orang harus berpendapat. Soal yang ke berapa lagi nih anak ibu? Keempat ya, pada Rahma silakan maju. Tidak boleh suara yang dilakukan di kelas adalah A. Boleh di kelas, B. Tidak kelas, C. Memilih pelajaran, D. Memilih pelajaran kelas, D. Ia memilih ketua kelas. Beri tepuk tangan untuk Rahma. Soal yang terakhir pada Julinda, silakan maju. Silakan dibacakan. Setiap anggota dalam musyawarah memiliki hak. Iya, kita cek dulu ya. Ya benar sekali, setiap anggota dalam musyawarah memiliki hak dalam menyampaikan pendapat. Beri tepuk tangan pada Julinda. Nah, dengan berakhir evaluasi tadi kita lakukan, nah maka pembelajaran kita pun sudah selesai ya anak ibu. Iya Bu. Beri dulu tepuk tangan kepada kita semua karena sudah berhasil menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo Bu. Iya, pada Rahma silakan untuk menyimpulkan. Jadi pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah tentang musyawarah untuk mufakat. Musyawarah adalah
kegiatan yang melibatkan beberapa orang, banyak orang untuk membicarakan atau memecahkan masalah untuk mencapai kesepakatan. Ciri-ciri musyawarah itu dilakukan lebih dari satu orang. Semua orang memiliki kedudukan yang sama, semua orang boleh berpendapat, dan jika sudah mufakat berarti itu adalah keputusan yang diambil dari saat kita lakukan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Manfaat itu ada banyak, seperti mengutamakan kepentingan banyak orang, memperkuat kerukunan, kerjasama, memperkuat orang lain, dan melatih kita untuk mendengarkan pendapat orang lain. Sudah? Sudah? Ya, benar sekali kepada kesimpulan yang telah diberikan oleh Rahma. Beri tepuk tangan kepada Rahma. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Sebelum kita pulang, apakah Nana Ibu ingin pulang? Iya. Kita menyanyikan lagu dulu ya sebelum pulang. Nah, kita akan menyanyikan lagu Mari Pulang. Bentar ya, saya bikin dulu lagunya. Nyanyikan secara bersama-sama. Mari kawan-kawan, marilah pulang. Beri salam ibu, selamat siang. Besok kami kan datang kembali, bersama-sama belajar di sini. Besok kami kan datang kembali, bersama-sama belajar di sini. Mari kawan-kawan, marilah pulang. Beri salam ibu, selamat siang. Besok kami kan datang kembali, bersama-sama belajar di sini. Besok kami kan datang kembali, bersama-sama belajar di sini. Oke. Beri tepuk tangan kita semua. Nah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya kepada Julinda. Silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Julinda. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ibu ada kesalahan, ibu mohon maaf ya pada Nana Ibu sekalian. Ibu tutup dengan Assalamualaikum